Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini saya akan membahas transformasi geometri refleksi. Jangan di skip ya videonya supaya kamu nggak gagal paham. Yuk kita mulai. Kita akan membahas tentang bagian dari transformasi geometri. Masih ingat kan kalian bahwa transformasi geometri terdiri dari 1. Translasi, 2. Refleksi, 3. Rotasi, 4. Dilatasi. Tentu masih ingat, translasi adalah pergeseran atau perpindahan, refleksi pencerminan, rotasi adalah perputaran, dan dilatasi adalah perbesaran atau perkecilan atau diperbesar atau diperkecil. Sama saja. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Setelah video minggu lalu saya sudah membahas tentang translasi. Bagian keduanya ini adalah refleksi, yaitu tentang pencerminan. Ya. Refleksi merupakan jenis transformasi geometri yang bersifat seperti cermin. Jenis transformasi ini akan memindahkan titik bidang lewat sifat bayangan suatu cermin. Perubahan yang terjadi akan ditentukan dengan jarak dari titik asal ke cermin yang sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Refleksi juga dapat didefinisikan sebagai pergeseran atau pemindahan suatu titik pada bidang geometri menuju ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Di sini ada 2 sifat penting dalam refleksi yang perlu dipahami, yaitu 1. Jarak titik ke cermin adalah sama. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke titik. Tentu kita masih ingat kan kalau kita berkaca, jarak kita ke kaca tentu sama dengan jarak cermin dengan bayangan kita. Tentu akan menjadi aneh jika bayangan kita lebih kecil atau lebih besar. Jadi saat kita bercermin, kita akan melihat mengapa kita bercermin tingginya sama dengan bayangannya. Karena syarat dari atau sifat penting dalam refleksi yang perlu dipahami itu adalah 1. Jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi sama ya. Kedua, berhadapan dengan petanya atau gambarnya. Pencerminan yang terjadi itu bersifat simetris, yaitu berukuran tetap atau sama. Simetris itu adalah kiri dan kanannya sama, atau jarak benda dengan jarak bayangan itu sama, itu namanya simetris. Bangun hasil atau bayangan akan kongruen dengan bangun asalnya. Garis juga akan menghubungkan titik asal dengan titik bayangan yang tegak lurus terhadap cermin. Dengan demikian, garis-garis yang terbentuk akan saling sejajar. Contohnya seperti ini. Seandainya kita punya garis koordinat X dan Y, jika ada benda di sini, ya, maka jarak benda terhadap cermin, anggap cerminnya adalah Y, ini juga sama dengan sini, sehingga bayangan pun akan menjadi sama. Ya, jadi kita hubungkan titik-titiknya. Tadi sesuai dengan sifat pentingnya, yaitu jarak titik-titiknya sama dan berhadapan dengan petanya atau gambarnya. Ya, kiri dan kanan sama, ini dikatakan simetris. Dalam ilmu refleksi atau dalam pelajaran refleksi ini, kita akan mempelajari 6 bagian, yaitu 6 bagian refleksi. Yaitu yang pertama, jika titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu X. Kemudian yang kedua, jika P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y. Kemudian yang ketiga, jika titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Yang keempat, jika P, X, Y dicerminkan
pada sumbu Y sama dengan min X. Yang kelima, jika P, X, Y dicerminkan pada X sama dengan H. Terakhir, jika P, X, Y dicerminkan pada Y sama dengan K. Ya, jadi kita akan belajar mencerminkan 6 bagian ini dengan contohnya masing-masing. 6 bagian refleksi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, tadi saya ulangi, P, X, Y dicerminkan pada sumbu X. 2, P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y. Ketiga, P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Yang keempat, P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan min X. Yang kelima, P, X, Y dicerminkan pada X sama dengan H. H itu angka ya. 6, terakhir, P, X, Y dicerminkan pada Y sama dengan K, di mana K juga adalah angka atau konstanta. Pada refleksi titik P, X, Y pada sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Ya, bayangannya P aksen sama dengan X, min Y. Ini secara rumus, secara matriks adalah bayangan titik P untuk X aksen dan Y aksennya itu sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali titiknya yaitu X, Y. Maka jika dikalikan hasilnya 1 kali X. 1 kali X adalah X, 0 kali Y sama dengan 0. Jadi X tambah 0 adalah tetap X. Kemudian yang kedua, baris 2, 0 kali X 0, min Y, min 1 kali Y sama dengan min Y. Saya ulangi, 1 kali X ditambah 0 kali Y 0. Jadi 1 tambah X tambah 0 sama dengan X. Baris kedua, 0 kali X 0, min 1 kali Y, min Y. Jadi 0 tambah min Y tetap min Y. Ini secara matriks, jadi sama. Secara rumusnya adalah P aksennya menjadi X, min Y. Secara matriksnya seperti ini. Contoh, jika kita memiliki titik A sama dengan 3, min 1 dicerminkan pada sumbu X, maka secara rumus hasilnya adalah A aksen menjadi X, min Y. Ya, dimana tadi titik X awal adalah 3, titik Y awal adalah min 1. Ketika dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya menjadi X-nya tetap 3, sedangkan Y-nya menjadi min. Karena Y ini sudah min 1, berarti dikali min sama dengan 1. Jadi pencerminan titik 3, min 1 dicerminkan pada sumbu X itu menjadi 3, min 1. Kemudian secara matriks A aksen, E aksen, Y aksen itu sama dengan 1 kali 0, 0 kali min 1 seperti rumus di atas. Kemudian X dan Y-nya, X-nya itu adalah 3, Y-nya sama dengan min 1. Kalau kita kalikan secara perkalian matriks, maka hasilnya 1 kali 3, 3. 0 kali min 1 tetap 0. Jadi hasilnya 3 tambah 0 adalah 3. Kemudian perkalian yang baris kedua, 0 kali 3, 0. Min 1 kali min 1 adalah 1. Jadi 0 tambah 1 tetap 1. Jadi hasil bayangannya untuk X aksen, Y aksen adalah 3, 1. Sama dengan cara rumus. Bagaimana kalau digambarkan secara bayangan? Kalau misalnya kita gambarkan seperti ini X, ini Y. Titik 3, min 1. 3, min 1 itu kita gambarkan 3. Ini min 1. Titiknya ada di sini. Ya, titik A-nya ada di sini. Dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita, karena posisi di bawah, kita lipat ke atas karena dicerminkan terhadap sumbu X,
maka jaraknya pun akan sama. Di mana titik ini ke atas adalah 1, maka ini pun juga 1 jaraknya. Kemudian jarak dari sini ke sini adalah 3, maka ini pun juga 3. Ini 1, ini min 1. Maka titik bayangannya menjadi 3,1. Ini bayangan titik awalnya adalah 3, min 1. Paham kan? Ya, jadi titik ini kita cerminkan secara sumbu X, kita lipat saja ke atas, maka hasil pencerminannya adalah 3,1. Dari titik awal 3, min 1. Ini yang pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian, bagian yang kedua yaitu refleksi titik P, X, Y pada sumbu Y. Maka bayangannya menjadi P aksen min X, Y. Ya. Jadi refleksi titik P, X, Y pada sumbu Y, maka bayangannya menjadi P aksen min X, Y. Contoh, jika A adalah 3, min 1, seperti contoh ini, kalau tadi cerminkan pada sumbu X, maka kita akan cerminkan kepada sumbu Y. Dicerminkan pada sumbu Y. Maka secara rumus hasilnya menjadi A bayangan adalah min X, Y. Dimana X-nya itu tadi sama dengan 3, Y-nya sama dengan min 1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya menjadi X-nya jadi min X, jadi min 3. Min kali 3 jadi min 3. Y-nya tetap min 1, jadi tetap min 1. Hasilnya min 3, min 1. Kita akan gunakan rumus kedua yaitu secara matriks. Secara matriks untuk titik A 3, min 1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A bayangannya menjadi E aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali X dan Y-nya. Kita masukkan min 1, 0, 0, 1. X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 1. Kalau kita kalikan, min 1 kali 3, min 1 kali 3 adalah min 3, ditambah 0 kali min 1 adalah 0. Yang kedua, 0 kali 3, 0. 1 kali min 1 adalah min 1. Hasilnya sama dengan min 3 tambah 0 min 3. 0 tambah min 1 tetap min 1. Maka ini bayangan dari A titik A. Kalau digambarkan secara garis koordinat, ini 0, 1, 2, 3, ini X, ini Y. 3, min 1, min 1-nya di sini. Titik A di sini, 3, min 1, ini 3. A 3, min 1, min 1. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti dilipat ke kiri. Sehingga jarak titik A dengan bayangannya pun harus sama. A ke sini 3, berarti ini pun juga 3. Kita bikin min 1, min 2, min 3, ya. Jaraknya juga 3, 1, 2, 3. Ini juga ke atas adalah 1. Maka A bayangannya adalah min 3, min 1. Karena hanya dilipat ke samping. Bagian ketiga adalah refleksi jika P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Maka P bayangannya menjadi Y, X. Kebalikannya ya. Kalau tadi yang pertama adalah X, sekarang begitu dicerminkan kepada sumbu Y sama dengan X, X-nya menjadi Y dan Y-nya menjadi X, berkebalikan. Contoh dari bagian ketiga,
Masih kita menggunakan titik yang sama. Jika A 3, min 1 dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X, maka berapa titik bayangannya? Kita akan kerjakan kembali secara rumus. Maka secara rumus hasilnya adalah Y, X. Ya, hanya tukar tempat. Posisi X menjadi Y, posisi Y menjadi X. Maka karena X-nya di awal itu adalah 3, Y sama dengan min 1, maka bayangannya adalah menjadi min 1, 3. Tukeran tempat. Secara matriks, itu rumusnya menjadi, secara matriks rumusnya menjadi A bayangan X aksen Y aksen itu sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali X, Y. Jika dikalikan itu adalah 0 kali 1, 0, 1 kali Y, Y. 1 kali X adalah X, 0 kali Y, 0. Jadi 1 kali X adalah X. Ditambah 0 tetap X. Jadi ini bayangannya. Maka secara matriks pada titik A 3, min 1 dicerminkan pada Y sama dengan X. Kita masukkan 0, 1, 1, 0. X-nya tetap yaitu 3, Y-nya min 1. Kita kalikan 0 kali 3, 0. 1 kali min 1 adalah plus min 1. 1 kali 3, 3. 0 kali min 1 adalah 0. Maka hasilnya 0 tambah min 1 menjadi min 1. 3 tambah 0 jadi tetap 3. Kita lihat. Titik 3, min 1 berubah menjadi min 1, 3. Sesuai hasil matriksnya. Ini adalah bagian dari refleksi titik P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan X. Maka P bayangannya menjadi Y, X. Artinya pindah tempat, berkebalikan. X-nya menjadi Y, Y menjadi X. Bagian keempat yaitu refleksi P, X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan min X. Maka secara rumus P bayangannya adalah min Y, min X. Secara matriks P, X, aksen Y aksen hasilnya adalah 0, min 1, min 1, 0 dikali X dan Y-nya. Kalau perkalian matrik ini kita kalikan, 0 kali X adalah 0, min 1 kali Y sama dengan min Y ditambah min Y. Kemudian min 1 kali X adalah min X ditambah 0 kali Y adalah 0. Maka hasil akhirnya 0 tambah min Y tetap min Y. Min X tambah 0 adalah min X. Contohnya masih sama. Titik P adalah 3, min 1. Titik P 3, min 1 akan kita cerminkan pada Y sama dengan min X. Maka titik bayangannya adalah, secara rumus itu adalah hasilnya tadi P aksen itu min Y, min X. Untuk X-nya tadi adalah 3, Y-nya sama dengan min 1, maka P bayangannya adalah posisi X menjadi posisi Y tapi min, berarti Y-nya min 1, berarti min dikali min 1. Y-nya posisi Y-nya menjadi min X, berarti X-nya adalah 3, berarti min dikali 3. Hasilnya sama dengan min kali min 1, 1. Min kali 3 adalah min 3. Ini adalah pencerminan Y sama dengan min X secara rumus. Yang kedua, secara matriks P aksen X aksen Y aksennya adalah 0, min 1, min 1, 0, di mana titik X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 1. Kalau kita kalikan, 0 kali 3 adalah 0, min 1 kali min 1 adalah 1. Kemudian min 1 kali 3 adalah min 3, ditambah 0 kali min 1 adalah 0.
hasilnya sama dengan 0 tambah 1, 1, min 3 tambah 0 adalah min 3. Ya, 1 min 3. Sama bukan dengan rumus? Oh ya, tadi yang nomor 3 kita belum cerminkan ya. Biar nggak lupa, kita sekalian gambar. Kalau untuk 3, 1, min 1, berarti titiknya di sini. Kita cerminkan kepada sumbu Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X, berarti kita akan bikin pencerminannya adalah Y sama dengan X seperti ini. Maka titik ini akan kita cerminkan di sini. Ini min 1, ini 3. Maka ini adalah sama bayangannya. Jaraknya ini sama dengan hanya dicerminkan oleh Y sama dengan X. Kalau yang nomor 4 tadi, garis koordinatnya adalah X, Y, di mana titiknya adalah min 1, ini 3, P, 3, min 1, dicerminkan kepada Y sama dengan min X. Nah, ini adalah Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, tentu kita lipat ke atas. Kalau ini, karena gambarnya di atas, untuk Y sama dengan min X, tentu kita lipat ke bawah, di mana hasilnya adalah 1, min 3. Ini P bayangannya 1, min 3. Jarak titik P aksen dengan P adalah sama. Demikian untuk refleksi P X, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan min X. Yang berikutnya nomor 5. Refleksi P X, Y dicerminkan pada X sama dengan H, atau sumbu X sama dengan H. Maka secara rumus X, Y dicerminkan X sama dengan H, hasilnya adalah 2H min X, Y. Secara matriks, P aksen X, Y aksennya adalah 2H0 ditambah min 10, 0, 1 dikali X, Y. Mari kita masuk ke contoh. Jika ada contoh soal titik P 3, min 1 akan dicerminkan pada sumbu X sama dengan 10. Maka P bayangannya adalah, kita kerjakan secara rumus ya. Secara rumus P 3,1 dicerminkan pada sumbu X sama dengan 10. Hasilnya menjadi 2 kali H. Kita jabarkan, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, H-nya sama dengan 10. Kita masukkan H-nya yaitu 2 kali 10 dikurang X. X-nya adalah 3, Y-nya 1, jadi kita taruh sini 1. Hasilnya sama dengan 20, 2 kali 10, 20 diambil 3, 17. Sedangkan satunya tidak berubah, jadi 17,1. Ini secara rumus. Secara matriks, P aksennya, X aksen, Y aksennya sama dengan 2 kali H 0 tambah min 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Kita masukkan H-nya tadi 10, 2 kali 10, 0 ditambah matriks min 1, 0, 0, 1 dikali X-nya adalah 3, Y-nya 1. Maka hasilnya 2 kali 10, 20, 0 tetap di sini, ditambah perkalian matrik ini dengan ini. Jadi jangan ditambah, tapi selesaikan dulu perkalian ya, perkalian matriknya ini. Min 1 kali 3 min 3, 0 kali 1 0. Kemudian 0 kali 3 0, 1 kali 1 plus 1. Hasilnya 20, 0 ditambah min 3 tambah 0 tetap min 3,
0 tambah 1, 1. Hasil akhirnya adalah 20 diambil 3 sama dengan 17, 0 tambah 1, 1. Sama ya, secara rumus maupun secara matriks. Jika kita gambarkan secara garis koordinat, karena tadi tempatnya tidak cukup, kita gambarkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Tadi titiknya adalah 3,1. Di sini ya berarti ya. 3,1 dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita buat dia menjadi cermin. X sama dengan 10. Jadi titik 3,1 kita cerminkan kepada X sama dengan 10. Maka kita ukur jaraknya dari titik 3,1 ke cermin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka jarak bayangannya pun juga 7 sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini menjadi 17,1. Di mana jarak titiknya sama dengan jarak bayangannya, ya. Ini secara garis koordinatnya. Berikutnya yang keenam, refleksi Px, Y dicerminkan pada sumbu Y sama dengan K. Secara rumus, Px, Y dicerminkan dengan Y sama dengan K, maka P bayangannya menjadi posisi X-nya tetap, sedangkan posisi Y-nya menjadi 2K diambil Y. Secara matriks, maka P aksen, X aksen, Y aksennya, rumusnya adalah 0 kali 2K ditambah 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y-nya. Contoh, jika titik P 3,1 dicerminkan pada sumbu Y sama dengan 8. Secara rumus kita jabarkan, X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 1, K-nya sama dengan 8. Secara rumus menjadi X-nya tetap, Y-nya menjadi 2K min Y. Kita masukkan X-nya 3, K-nya adalah 8, 2 kali 8 dikurang Y-nya sendiri adalah 1. Maka P bayangannya adalah 3,2 kali 8, 16, 16 diambil 1, 15. Jadi bayangannya adalah 3,15. Oke. Kemudian secara matriks, dengan rincian X sama dengan 3, Y sama dengan 1, K sama dengan 8, maka rumusnya adalah 0, 2K ditambah 1, 0, 0, min 1, X, Y sama. Maka hasilnya kita masukkan angkanya K, 0, 2 kali K, K-nya 8, ditambah 1, 0, 0, min 1, X-nya 3, Y-nya 1. Kita masukkan, ini jadi 16, ditambah perkalian matriksnya 1 kali 3, 3, 0 kali 1 plus 0. 0 kali 3, 0, plus min 1 kali 1 adalah min 1. Hasil akhirnya 0, 16 ditambah 3, 0 tambah min 1 tetap min 1. Hasil akhirnya adalah 3, 16 diambil 1, 15. Sama bukan? Secara rumus maupun secara matriks. Kalau kita gambarkan dalam garis koordinat, X ini Y, 0, 1, 2, 3, 1 ini
3,1 kita akan cerminkan pada sumbu Y sama dengan 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka Y sama dengan 8. Ini adalah sebagai cermin. Y sama dengan 8. Kita hitung jaraknya dari titik ini ke cermin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti jarak ke atas pun juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ini berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka ini adalah titiknya. Sedangkan nah, seperti ini. Titik X-nya 3 tidak berubah jadi 3,15. Jadi titik 3,1 kita cerminkan dengan Y sama dengan 8, maka hasil percerminannya adalah 3,15. Demikian sudah saya jabarkan bagaimana cara pengerjaan refleksi dengan 6 bagian dicerminkan kepada sumbu X, sumbu Y sama dengan X, sumbu Y sama dengan min X, sumbu X sama dengan H, sumbu Y sama dengan K. Masing-masing pengerjaannya secara rumus, secara matriks, dan secara koordinat. Mudah bukan? Sampai jumpa ya.